Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali di dalam rangka proses pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa membantu belajar daring ini ya. Semoga kalian bisa lebih semangat lagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pembahasan sebelumnya kamu sudah mempelajari mengenai lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan lanjutkan mengenai sudut pusat dan sudut keliling ya, yang berada pada lingkaran tentunya. Nah, oke, kita lanjut saja. Langsung saja. Di sini ada sudut pusat dan sudut keliling. Nah, bedanya kalau sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Di sini ya, pusat lingkaran O ya. Karena di sini dinamakan dengan lingkaran O ya. Di sini ada titik sudutnya itu pada pusat lingkaran dan kaki sudutnya itu merupakan jari-jari ya. Nah, sedangkan sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya pada lingkaran ya. Nah, pada lingkaran atau pada kurva lengkung biasanya. Itu titik sudutnya, dan kaki sudutnya biasanya merupakan teri busur ya. Seperti itu. Makanya di sini ada sudut pusat dan sudut keliling. Antara AOB sudut pusat dan ACB adalah sudut keliling. Nah, hubungan sudut pusat dan sudut keliling di sini ada sudut keliling ABE, ACE ya, atau ADE yang berwarna biru ini ya, adalah sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur mana? Busur AE atau kurva lengkung AE ya. Sama-sama menghadap busur yang sama. Sedangkan di sini juga ada sudut pusat AOE ya, sudut pusat AOE di sini ya. Nah, kebetulan juga menghadap busur AE ya. Nah, hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama itu, kalau ditanya sudut keliling berarti setengah dari sudut pusat. Nah, seperti ini. Kalau ditanya sudut keliling ABE berarti setengah dari AOE, ACE setengah dari AOE ya. Jadi setengah dari sudut pusatnya. Kemudian besarnya sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Jadi kalau di sini sudah diketahui 30, berarti di sini juga 30 ya, karena menghadap busur yang sama. Pasti hasilnya akan memiliki sudut keliling yang sama jika menghadap busur yang sama ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah contoh di mana di sini tentukan sudut A. Sudut A itu adalah sudut keliling ya, di mana di sini yang diketahui adalah sudut pusatnya yaitu sebesar 80 derajat. Berarti tinggal masukkan aja sudut A sama dengan setengah dikali sudut pusat atau setengah dikali 80 sama dengan 40 derajat. Jadi di sini hasilnya adalah 40 ya. Oke. Berarti di sini hasilnya 40. Oke. Sip. Kalau di sini berarti 80 ya. Karena menghadap busur yang sama. Oke, kita lanjut. Dan di sini ada soal lagi ya. Lumayan ya. Di sini yang ditanya beberapa sudut ya. Dimulai dari sudut keliling dan sudut pusat. Di sini ada sudut pusat yang ditanya B dan E ya. Nah, untuk menjawab ini kita harus cari dulu ya sudut pusat dari yang menghadap ke kurva atau ke busur AD ya. Nah, kita cari dulu ini sudut ini ya. Berapa sudut ini ya? Sudut AOD ya. Nah, caranya sudut AOD ini
Nah, caranya berarti sudut setengah lingkaran BOD dikurangi yang udah diketahui di sini AOB. Berarti sudut AOD yang ditanya ya, atau yang belum diketahui ini ya, kita cari dulu ya supaya memudahkan nanti menjawab sudut-sudut yang berada di sini. Berarti sudut setengah lingkaran BOD dikurangi sudut AOB yang sudah diketahui di sini 40 derajat. Berarti karena setengah lingkaran berarti adalah 180 derajat dikurangi 40. Jadi hasilnya 140 derajat. Berarti di sini 140 derajat. Kita tulis di sini boleh di titik pusatnya di sini. Kita boleh juga menulisnya di sini di kurva lengkungnya atau di busur AD-nya. Berarti di sini hasilnya adalah 140 derajat ya. Maaf, ini kepanjangan. 140 derajat. Nah, gitu. Oke. Oke. Nah, sudah ketemu 140 derajat ya. Selanjutnya kita akan mencari, nah, kalau sudah diketahui ya, baru kita akan mencari sudut kelilingnya. Sudut keliling yang ini ya, yang ACD ya, supaya kita bisa menemukan sudut-sudut setengah keliling dari sudut ACD atau untuk menentukan sudut C dan D ya. Nah, sudut ini ya. Sudut C dan sudut D ya. Berarti kita harus cari dulu ya sudut keliling ini ya. CD ini ya, berapa? Nah, caranya adalah karena di sini adalah menghadap busur AD ya, menghadap busur yang sama, karena di sini terbentuknya sudut keliling, jadi langsung saja ya. Berarti ACD ya, berarti setengah dikali sudut pusat AOD yang tadi udah ketemu ya, sudut pusat ini AOD, berarti setengah dikali 140 adalah 70. Karena di sini adalah sudut keliling ya, berarti sudut-sudut keliling ini adalah setengah dari sudut keliling yang ada, karena sudut C dan D itu adalah bagian dari pada sudut keliling, berarti setengahnya. Jadi sudut C dan sudut D adalah setengah dari sudut ACD tadi ya. Berarti setengah dikali 70 berarti 35 ya. Berarti di sini kalau dibagi 2 berarti di sini 35 ya. Di sini 35, di sini juga 35. Jadi kalau dijumlahkan berarti 70 derajat ya. Nah, berarti di sini juga 35 ya. Nah, seperti itu. Di sini juga 35. Nah, mohon maaf ya, ini diilustrasi aja ya supaya bisa dipahami. 35 ya. Sama-sama 35 kalau digabungkan berarti menjadi 70 derajat. Karena yang ditanya adalah setengah dari sudut-sudut keliling ini ya, C dan D. Berarti jawabannya adalah 35. Nah, selanjutnya bagaimana kita menjawab sudut pusat B dulu ya. Nah, biar mudah. Caranya kita tarik garis, karena di sini CO ya, atau OE atau OC ini ya hanya berupa garis jari-jari, belum termasuk ke dalam tali busur. Supaya lebih mudah dalam perhitungan ya, boleh kita membuat garisnya ya. Boleh-boleh saja sih ya.
Karena kita untuk menjawab sudut B, ya, kita tarik garis aja ya dari titik pusat ini ke lengkung atau ke bagian busur ini ya. Nah, kita tarik garis aja di misal ya, garis putus-putus ini ya. Nah, dianggap ini garisnya lurus ya. Kita anggap lurus aja ya. Aduh, lumayan bengkok juga ya, kita perbaiki. Oke, kita buat garis putus-putus ya. Nah, bismillah. Nah, dianggap garisnya lurus. Nah, garis putus-putus kita kasih di sini titik E ya. Di misal di sini dikasih titik E. Kita kasih kode titik E ya. Titik E. Nah, berarti untuk menjawab sudut BOC atau sudut B ini ya, sudut ini ya, sudut B ini berarti caranya berarti sudut setengah lingkaran ya dikurangi sudut yang diketahui. Oke, karena tadi sudut keliling juga kalau sudah dibagi dua maka akan setengah-setengah. Berarti ini sudut pusatnya itu kan tadi 140 ya, sudut pusat AOD-nya. Karena ini sudah kepotong dengan garis misalnya ya, dimisalkan, maka di sini juga sudut pusatnya terbagi menjadi dua. Jadi setengah dari 140 derajat. Berarti di sini adalah 70 derajat di sini ya. Sudut pusatnya 70 derajat karena dibagi dua. Di sini juga berarti 70 derajat sudut pusatnya ya. Seperti itu. Nah, berarti cara menjawabnya seperti ini ya. Sudut BOC ya. Oke. Sudut BOC di sini ya sama dengan sudut COE ya, atau sudut setengah lingkaran tadi kita sudah buat ya. Nah, sudut COE yang sudah kita buat tadi ini ya. Berarti karena ini setengah lingkaran ya, berarti 180 derajat dikurangi sudut AOE atau sudut yang setengah dari sudut pusat AOD tadi, berarti 70 derajat. Dikurangi juga sudut AOB, dikurangi 40 derajat. Berarti 180 dikurangi 70 dikurangi 40. Berarti hasilnya adalah 70 derajat. Ya, seperti itu. Berarti ya, sekilas kita juga bisa menjawab ya, karena di sini kalau sudah terbagi menjadi dua ya. Nah, sudut DOE dengan sudut BOC itu kan bertolak belakang, berarti akan memiliki nilai yang sama. Berarti kalau ini sudah dibagi dua, ini 70 ya, otomatis di sini juga pasti 70 ya kalau kita secara menebak. Kalau secara pembuktian berarti tinggal mengurangi saja ya. Sudut yang sudah diketahui ini ya, sudut keseluruhan dikurangi sudut yang sudah diketahui. Berarti hasilnya 70 derajat. Berarti di sini adalah 70 derajat juga ya. Nah, seperti itu. Berarti di sini juga adalah 70 derajat sudut pusatnya ya, atau sudut B-nya. Nah, kemudian untuk menjawab sudut BDC ya, atau untuk menjawab sudut keliling ini ya, A ya. Nah, gampang sekali karena sudut keliling sudut A ini ya menghadap busur BC ya, atau menghadap
pada sudut pusat BOC ya, atau menghadap busur yang sama ya dengan sudut pusat BOC. Karena di sini sudah diketahui 70 ya sudut pusatnya, berarti di sini sudut kelilingnya adalah setengah dikali 70 ya. Berarti hasilnya adalah 35. Berarti di sini sudut kelilingnya adalah 35 ya. 35 derajat ya. Oke. Lanjut. Nah, untuk menjawab sudut COD ya, atau sudut ini ya, sudut pusat E ya, mudah sekali ya. Tinggal sudut BOD, sudut setengah lingkaran, dikurangi sudut ini, sudut yang diketahui 70 derajat. Oke, berarti 180 dikurangi 70 ya. Hasilnya adalah 110 di sini ya. Berarti di sini hasilnya 110. Oke. Nah, kalau secara logika juga bisa ya. Kalau di sini 70, di sini 70, di sini 40, berarti sudah diketahui setengah lingkaran. Berarti di sini kalau sudah diketahui 70 ya, tinggal berapa ke 180 ya? Berarti 180 dikurangi 70 ya. Berarti tinggal 110 ya. Berarti sudut E ini ya 110. Itu kalau pakai logika. Kalau pakai cara seperti ini aja ya, diurutkan. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu kalian ya di dalam memahami. Ingat, untuk menentukan sudut-sudut pada lingkaran itu kalian harus jeli dulu ya. Mana yang belum diketahui dulu ya. Cari dulu ya sudut-sudut yang sudah diketahui salah satunya ya. Kemudian kamu cari ke yang ditanya seperti itu ya. Nah, urutannya seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, contoh soal berikutnya. Nah, di sini mudah sekali ya. Karena di sini ingat ya, kalau sudut pada lingkaran itu kalian harus jeli pada titik-titik sudutnya ya. Dengan hurufnya juga ya. Kalian harus jeli ya. Karena di sini sudut BOC otomatis di sini sudut pusat ya. Nah, sudut pusat yang sudah diketahui. Sedangkan OAC. Berarti kalau OAC berarti yang di tengah teh yang ditanyanya berarti sudut ini, sudut A ya, karena OAC. Kalau AOC ya, berarti di sini sudut pusatnya ditanyanya. Sedangkan ini mah OAC bukan AOC, tapi berarti ini adalah sudut keliling. Kebetulan sudut keliling itu menghadap busur yang sama dengan sudut pusat, yaitu busur BC menghadap busur ini. Berarti gampang ya. Sudut A itu sama dengan setengah dikali sudut BOC ya, seperti itu. Nah, berarti setengah dikali 100 adalah 50. Jadi jawabannya karena di sini ditanya sudut keliling berarti 50. Nah, kalau ditanya sudut pusat berarti tinggal dikurangi saja sudut setengah lingkaran dikurangi yang diketahui di sini 100. Berarti tinggal 80. Berarti kalau di sini adalah 80 kalau ditanya sudut pusat. Sudut kelilingnya di sini setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama, yaitu 50 derajat. Oke. Soal yang kedua di sini masih pilihan ganda. Nah, yang diketahui di sini adalah sudut OCB. OCB berarti sudut keliling ya, yang sudah diketahuinya ini sudut keliling ya. Ini. Ingat ya, OCB berarti mana huruf yang tengah-tengahnya berarti di situ akan terbentuknya titik sudut ya. Berarti di titik sudut C ya, OCB itu berarti pada sudut keliling ini.
Sedangkan yang ditanya adalah OAC. Berarti yang ditanya di sini sudut pusat ini. Nah, caranya kita buat garis putus-putus dulu ya di sini ya, supaya bisa membentuk sebuah tali busur ya. Anggap ini garis putus-putusnya lurus ya. Nah, karena di sini yang ada adalah A, titik B, titik C, kita ubah di sini menjadi titik, atau dimisalkan ditambah menjadi titik D ya, seperti itu ya. Berarti caranya kita harus cari dulu ya titik pusat atau sudut pusat BOD ya caranya. Berarti karena di sini sudah diketahui sudut keliling, di mana sudut keliling dan sudut pusat yang berhubungan dengan busur yang sama, berarti 2 kali sudut kelilingnya kalau ditanya sudut pusatnya. Nah, berarti untuk mencari sudut pusat ini ya. Nah, berarti caranya seperti ini. Sudut BOD atau sudut pusat BOD yang dimisalkan ini 2 dikali sudut keliling yang sudah diketahui, sudut OCB ini ya. Berarti 2 dikali 65 adalah 130. Berarti di sini adalah 130 derajat. Oke. Nah, kemudian untuk menjawab sudut AOC, nah karena di sini ini sesuai dengan teori ya. Karena di sini sudutnya itu sudut BOD dengan AOC itu saling bertolak belakang ya. Maka di sini juga kemungkinan akan memiliki nilai yang sama, yaitu 130 derajat. Karena aturannya setiap sudut pusat yang bertolak belakang memiliki ya ukuran yang sama besar ya. Nah, karena di sini ya sama ya potongannya. Itu kalau secara logika. Kalau secara pembuktian seperti ini ya. Kita cari dulu ya sudut OAD ya. Nah, jadi sudut ini berapa? Nah, sudut ini berapa? Ya, caranya sudut setengah lingkaran. Nah, sudut ini aja kita yang udah diketahui ya. Karena ini kan setengah lingkaran, berarti sudut AOB dikurangi sudut yang sudah tadi dijawab ya. BOD. Nah, atau DOB. Sudut yang tadi dimisalkan. Berarti 180 dikurangi 130 berarti di sini adalah 50 derajat. Nah, kalau kita ingin menjawab semuanya. Nah, karena ini juga saling bertolak belakang, berarti di sini juga ya sudut BOC juga di sini adalah 50 derajat ya. Nah, di sini juga 50 derajat ya. Aduh, mohon maaf nih. Oke. Nah, bisa dipahami ya anak-anak. Kita kesinikan. Berarti di sini juga 50 derajat ya. Oke. Nah, jadi setiap sudut pusat yang bertolak belakang itu akan memiliki nilai yang sama besar ya, seperti itu. Nah, untuk menjawab AOC juga sama ya, berarti sudut setengah lingkaran ya. Karena ini sudah diketahui ya, langsung saja dikurangi sudut yang sudah diketahui ini. Tadi BOC, karena BOC ini bertolak belakang dengan sudut DAOD ya, atau DOA ya.
Berarti 180 dikurangi 50. Berarti di sini 130. Itu kalau secara pengerjaan. Kalau secara logika tadi ya, atau secara aturannya, tadi kalau sudah menjawab ya sudut pusat ini ya, sudut misalkan DOB tadi ya 130, berarti otomatis karena ini bertolak belakang, berarti ini juga 130. Itu kalau yang cara yang cepat ya. Kalau yang cara sesuai dengan diurutkan seperti ini ya. Tinggal kalian pahami tersendiri aja. Nah, berarti jawabannya ini D ya. Oke, mudah-mudahan walaupun kurang begitu menarik ya, karena Bapak juga kesulitan untuk menulis coret-coretnya, belum lengkap ya peralatannya, mohon maaf. Mudah-mudahan ini pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk lebih semangat lagi, lebih giat lagi, lebih teliti lagi di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Untuk tugas 7.2 ya, kalau gak salah. Nanti Bapak akan share di grup WA-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.